Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Hasyafa Fudoli dengan NPM 140610250071. Dan saya Aida dengan NPM 140610250011. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang pengantar teori peluang. Selamat menyaksikan. Oke, pernah nggak kepikiran kira-kira saham aku minggu ini bakal naik gak ya? Ternyata pertanyaan itu bisa dijawab pakai matematika. Di video ini, kita bakal bahas cara menghitung peluang harga saham naik dalam satu minggu menggunakan distribusi binomial. Baik, jadi pertanyaan yang mau kita jawab adalah bagaimana cara memperkirakan peluang saham naik dalam seminggu menggunakan distribusi discrete return harian. Singkatnya, dari 5 bursa dalam seminggu, kita mau tahu seberapa besar peluang saham naik minimal 3 hari. Kalau naik 3 hari atau lebih, bisa kita bilang saham itu menguat di minggu tersebut. Pendekatan yang kita gunakan adalah distribusi binomial. Kita definisikan dulu variabelnya. X sama dengan banyaknya hari harga saham naik dalam satu minggu bursa atau 5 hari. Nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Asumsinya, setiap hari itu independen. Naik atau turunnya saham hari ini gak mempengaruhi hari berikutnya. Inilah yang disebut percobaan Bernoulli, dan karena ada 5 percobaan seperti ini, kita bisa pakai distribusi binomial. Sebelum masuk ke rumus utama, kita perlu paham terlebih dahulu teknik mencacah kombinasi. Kenapa di sini kita menggunakan kombinasi? Karena urutan hari naik di sini tidak dipermasalahkan. Contohnya adalah saham yang naik di hari Senin Selasa sama nilainya dengan saham yang naik di hari Rabu dan Kamis. Jadi, yang penting di sini adalah berapa total hari naik. Lalu rumus yang digunakan adalah rumus kombinasi yang bisa teman-teman lihat pada slide. Lanjut ke contoh, di sini kita memiliki kombinasi 5,3. Artinya di sini kita ingin menghitung saham naik tepat 3 hari dari 5 hari yang ada. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan ditemukan hasil sama dengan 10. Artinya di sini ada 10 cara berbeda saham bisa naik di 3 hari dari 5 hari yang ada. Contohnya adalah saham naik di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kombinasi-kombinasi lainnya. Ini adalah rumus utama yang kita gunakan, yaitu fungsi massa peluang binomial. P, X sama dengan X sama dengan kombinasi N X dikali P X dikali 1 min P pangkat N min X. Parameter yang kita pakai adalah N sama dengan 5, yaitu 5 hari bursa, dan P sama dengan 0,5, yaitu peluang naik tiap hari diasumsikan sebagai 50 banding 50. Kemudian, target yang kita hitung adalah P X lebih dari sama dengan 3, yaitu peluang saham naik minimal 3 hari. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Karena di sini kita mau mencari peluang saham naik minimal 3 hari, maka kita perlu jumlahkan 3 kemungkinan, yaitu naik tepat di 3 hari, tepat 4 hari, dan tepat 5 hari. Yang pertama, kita ingin menghitung peluang naik tepat di 3 hari, yaitu kita hitung kombinasi dari 5,3 dikali dengan 0,5 pangkat 3 dan 0,5 pangkat 2. Kombinasi dari 5,3 hasilnya adalah 10 dan 0,5 pangkat 5 adalah 0,03125. Lalu 10 dikali 0,03125 hasilnya adalah 0,3125. Lanjut ke peluang naiknya saham tepat di 4 hari adalah kita hitung kombinasi dari 5,4 sama dengan 5, lalu 0,5 pangkat 5 adalah 0,03125, lalu dikalikan sama dengan 0,15625. Dan yang terakhir, peluang saham naik tepat di 5 hari, kita hitung kombinasi dari 5,5 sama dengan 1, dan dikalikan dengan 0,5 pangkat 5, yaitu 0,03125. Nah, lalu lanjut di sini kita jumlahkan ketiga hasil tersebut, yaitu 0,3125 ditambah 0,15625 ditambah 0,03125. Hasilnya tepat di 0,5 atau 50%. Jadi peluang saham naik minimal 3 hari dalam seminggu adalah 50%. Kalau kita lihat dari grafiknya, bentuknya simetris karena P sama dengan 0,5. Batang tertingginya ada di X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, masing-masing sekitar 31%. Bagian yang diarsir di sisi kanan, yaitu X sama dengan 3, 4, dan 5, itulah P X lebih dari sama dengan 3 yang kita cari, yaitu 50% dari total peluang.
Nah, jadi dari semua perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, hasilnya adalah peluang saham naik minimal 3 hari dalam seminggu itu adalah 50%. Kedengarannya mungkin sederhana, tapi sebenarnya yang kita hitung ini sangat berguna untuk investor-investor. Mereka jadi mudah dalam pengambilan keputusan dan bisa lebih terukur. Dan satu hal lagi, hasil 50% ini muncul karena kita pakai asumsi P sama dengan 0,5. Kalau semisal kita ganti P-nya menggunakan data historis saham yang kita miliki, hasilnya bisa beda dan pastinya lebih akurat. Dan model ini bisa jadi lebih akurat kalau nilai P-nya bukan diasumsikan 0,5, tapi diambil dari data historis saham tersebut. Misalnya kalau dari 100 hari terakhir saham naik 60 hari, maka P sama dengan 0,6 dan hasilnya akan jauh lebih realistis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.